Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Statistik Center Universitas Diponegoro. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai regresi logistik ordinal. Eh, Nanti di video ini akan ada materi langkah-langkah dari SPSS sama contoh kasus ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama nih, kita ke materinya terlebih dahulu. Regresi logistik ordinal. Model regresi logistik ordinal adalah model yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara suatu variabel dependent. Dependent ini berarti variabel Y dengan beberapa variabel independent. Variabel independent ini variabel X. Variabel dependent ini pada model ini tuh terdiri dari 3 kategori atau lebih dan terdapat tingkatan kategori tersebut gitu. Jadi kalau misalnya 2 kategori itu kan masuknya ke logistik biner ya, kayak apa namanya ada peluang sukses sama peluang gagal. Terus kalau misalnya 3 kategori atau lebih tetapi tidak ada tingkatan itu kan logistik nominal. Nah, kalau ini 3 kategori atau lebih dan terdapat tingkatan. Tingkatan di sini itu maksudnya dalam kategorinya itu misal kategori 1 sama kategori 2 itu lebih tinggi kategori 2 gitu. Misal nih kategori satunya itu eh, di, eh, tidak setuju, terus kategori 2-nya setuju, kategori 3-nya itu sangat setuju. Itu kan naik tuh tingkatnya. Jadi kategori 1 itu nilainya lebih rendah daripada kategori 2. Jadi itu namanya tingkatan dalam kategori. Nah, lalu variabel independennya, ini kan nanti variabel dependent atau variabel y-nya yang logis yang ordinal gitu, yang datanya kategori dengan skala ordinal. Nah, buat variabel independennya itu bisa bebas ya, bisa berupa kategori maupun continue. Continue tuh kayak angka-angka kayak biasanya aja gitu, kayak misal eh, continue itu misal tinggi badan itu 156, itu kan data continue, nggak ada pengkategoriannya di dalam data tersebut. Nah, terus untuk modelnya sendiri, model secara umumnya itu kayak gini ya teman-teman, bisa dilihat sendiri di layar. Ini yang aku tandain. Nah, terus selanjutnya itu di dalam regresi ini logistik ordinal ada beberapa uji. Itu yang pertama ada uji rasio likelihood. Itu pengujian serentak ya yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependent dalam model secara bersama-sama. Nah, terus untuk statistik ujinya bisa dilihat sendiri, ini ada rumusnya. Lalu buat apa namanya hipotesis, terus daerah kritisnya itu nanti kita bahasnya sekalian di contoh kasusnya aja gitu. Jadi di sini cuma untuk secara umumnya aja penjelasan mengenai uji-ujinya sama eh, ujinya itu berguna untuk apa gitu. Nah, untuk yang kedua uji itu ada uji WALT. Nah, uji WALT ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen ini berpengaruh signifikan atau tidak terhadap variabel dependent secara tunggal. Maksudnya itu berarti masing-masing variabelnya, misal ada variabel X sama X1 sama X2, berarti secara masing-masing X1 mempengaruhi Y atau enggak, atau X2-nya mempengaruhi Y atau enggak, itu secara tunggal gitu atau masing-masing. Nah, uji ini tuh dimaksudkan untuk melihat apakah suatu variabel independen itu layak masuk ke dalam model gitu. Nah, statistik ujinya bisa dilihat sendiri ini ya, ada rumusnya. Lalu untuk uji yang ketiga itu ada uji goodness of fit. Nah, dari estimasi model regresi logistik yang telah diperoleh, selanjutnya kan dilakukan pengujian untuk kesesuaian model. Nah, terus terdapat statistik uji yang digunakan untuk kesesuaian model tersebut, yaitu menggunakan goodness of fit. Nah, statistik ujinya itu sebagai berikut ya, ini ada rumusnya juga bisa dilihat. Nah, lalu selanjutnya setelah melakukan uji itu ada bisa bisa mencari koefisien determinasi ya. Mungkin
teman-teman sekalian udah familiar ya dengan koefisien determinasi. Nah, ini sama aja koefisien determinasi untuk definisinya untuk mengetahui tingkat korelasi atau pengaruh variabel independen terhadap dependen itu seberapa besar gitu. Nah, tapi di dalam hal ini koefisien determinasi atau R square yang digunakan itu menggunakan R square Nagel-Kerke. Iya, iya itu saya juga aku juga bacanya kurang kurang ini ya, kurang tahu juga. Nah, itu pokoknya inilah namanya. Nah, itu statistik ujinya itu ada seperti ini ya rumusnya, teman-teman. Lalu untuk selanjutnya setelah dicari koefisien determinasi, itu ada estimasi untuk mencari estimasi peluang. Misal kita mau nyari peluang tadi ya yang misalnya eh, sangat apa namanya tidak setuju itu peluangnya berapa gitu. Atau yang setuju itu peluangnya berapa. Nah, oke lanjutnya itu untuk materinya sampai situ aja. Lalu kita masuk ke langkah-langkah analisisnya menggunakan SPSS. Nah, jadi untuk langkah yang pertama mungkin kita langsung sekalian sama prakteknya aja pakai SPSS-nya. Nah, untuk yang pertama itu di sini ada pada variable view buatlah variabel yang sesuai dengan data. Nah, jadi ini untuk contoh kasusnya langsung ke contoh kasus saja biar sekalian prakteknya. Ini ya untuk datanya. Untuk contoh kasusnya itu akan diselidiki apakah terdapat pengaruh antara jenis kelamin dan gaji terhadap kepuasan karyawan perusahaan A dengan sampel sebanyak 172 karyawan dan diperoleh data sebagai berikut. Ini ya datanya. Nah, ini kepuasan ini sebagai variable dependent ada 3 kategori, kurang puas, puas sama sangat puas. Terus variabel independennya ada 2, yaitu jenis kelamin sama gaji. Itu jenis kelamin ada 2 ya, laki-laki sama perempuan. Terus untuk gajinya ada 3 kategori, kurang dari 2 juta, 2 juta sampai 4 juta, dan lebih dari 4 juta gitu. Nah, ini ya tadi kembali ke langkah-langkah. Buatlah variabel yang sesuai dengan data gitu pada variable view. Bisa diklik ya, ini variable view ada di bawah ini. Nah, ini kalian teman-teman semuanya bikin variabel yang sesuai gitu. Ini aku bikin variabel namanya jenis kelamin itu saya beri nama CK. Terus untuk gaji saya beri nama gaji. Terus kepuasan aku beri nama puas gitu. Terus ini jumlah itu maksudnya untuk data data ininya ya, untuk memasukkan data ini gitu. Jadi setelah dibikin variabelnya, terus dikasih value. Value ini pengkategoriannya ya. Misal ini kan di soalnya di datanya itu perempuan dikategorikan 0. Jadi 0 sama dengan perempuan. Bisa diketik kayak gini, 0 sama 0 langsung ini diketik aja perempuan gitu. Eh iya gini, terus tinggal di add gini ya, pencet add gitu. Nah, terus untuk yang variabel lainnya juga gitu. Ini ada apa? 3 tadi yang buat gaji, terus ini ada kepuasan, ada 3 juga gitu. Terus kalau udah itunya value-nya, ini di sini ada measure. Measure itu kayak apa namanya? Ini datanya data jenis apa? Ini kan buat kepuasan tadi kan dependent. Ini kan lagi bahas regresi ordinal ya. Jadi ininya ordinal nih, apa namanya variabel kepuasannya, variabel y-nya. Nah, untuk variabel x-nya ini nominal karena pengkategoriannya ini nggak ada tingkatannya gitu di dalamnya gitu. Jadi kan nggak mungkin kayak laki-laki lebih tinggi daripada perempuan gitu-gitu. Jadi pakainya measure-nya ini nominal. Terus untuk eh, variabel jumlahnya ini measure-nya itu scale. Scale ini berarti kan kayak angka biasa aja gitu, nggak ada pengkategoriannya. Makanya di sini value-nya itu nggak ada atau non gitu, nggak dikasih pengkategorian. Terus lanjut ke langkah yang kedua, pada data view masukkan kategori data serta jumlah data pada tiap variabel yang digunakan. Nah, bisa dilihat di sini, ini bisa dipojok ini bisa buat lihat ininya pengkategoriannya ya. Jadi misal nih, ini kan satu nih, apa namanya? Satu
1, 1. Jadinya 15. Ini 1, 1, 2 gitu. 1, ini lihat di kategorinya gitu ya. 1, 2, 1. Berarti 1, 2, 1 itu 5 nilainya. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3 nilainya 10. Gitu-gitu cara memasukkan nilainya, teman-teman. Jadi, misalnya perempuan nih, kita mau 0, 2, sama 2. Berarti ini 0, 2, 2 nilainya 15 ini. Jadi diurutkan aja gitu. Misal ini 111, 112, 113, 121, 122, 123 gitu. Jadinya tinggal disesuaiin sama datanya aja gitu. Nah, terus nih apa? Selanjutnya kalau mau ngecek ininya bisa di pojok ini yang tadi aku udah bilang, ini ada value label, ini bisa dipencet. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, ini laki-laki yang kurang dari 2 juta, terus kurang puas itu nilainya 15. Laki-laki yang kurang dari 2 juta nilai terus puas itu ada 9 gitu-gitu. Nah, udah untuk langkah yang kedua. Lalu untuk langkah yang ketiga yaitu klik menu data, kemudian klik wcache terus pilih wcache by isilah dengan variabel jumlah dan klik OK. Ini ya, di atas ini ada data nih, pencet, terus paling bawah ada wcaches, pencet. Nah, terus di sini ada wcaches by ini nih. Nah, ini yang aku pencet ini, diklik, terus ini jumlah dimasukin ke sini, pencet. Nah, terus tinggal diklik OK. Udah gitu. Nah, lanjut buat langkah berikutnya itu klik analyze, ini yang di atas nih menu analyze, terus regression, ini ya regresi, terus pilih ordinal karena ini logistik ordinal, pencet. Nah, udah ya. Terus untuk langkah yang kelima, ini variabel dependennya kepuasan ya, dimasukin. Terus ini 2 ini di ke faktor gitu. Nah, ini bisa dilihat ya di sini di langkahnya untuk variabel dependennya masuk ke kolom dependent atau variabel y-nya, terus variabel independennya jika bentuknya kategori ini masuk ke faktor karena ini kategori ya, kategorinya bentuknya nominal semua jadi masuknya ke faktor. Tapi kalau misalnya berbentuk kontinu kayak misal tinggi badan 158 itu masuknya berarti ke covariate gitu karena itu kontinu ya bukan kategori gitu. Terus lanjut ke langkah ke-6, klik option, terus isi sesuai kebutuhannya. Kalau aku sendiri di sini sesuai sama ininya aja yang udah tertera, jadi nggak perlu diganti lagi. Untuk outputnya juga outputnya itu apa yang ingin kalian ketahui itu tinggal dicentang aja gitu. Nah di sini aku ingin tahu kayak iterasinya itu berapa, terus ininya information cell-nya, terus ini variabel yang akan disimpan, jadi nanti muncul di sini ya variabel baru gitu. Ini ada yang kosong-kosong ini nanti terisi ini. Nah itu ada aku mau tahu ini ada 2 variabel yang ingin aku ketahui yaitu estimasi respon probability sama kategori predict apa namanya prediksi kategori gitu. Nah terus continue. Nah, kalau udah tinggal klik OK, maka output akan muncul. Udah untuk langkahnya jadi gitu aja. Jadi ini tinggal klik OK, lalu outputnya muncul. Nah, gitu. Nah, udah untuk outputnya sudah muncul ya. Jadi langsung ke langkah-langkahnya udah selesai gitu aja. Langsung ke pembahasannya. Nah ini untuk pembahasannya atau interpretasinya itu yang pertama the model awalnya pada tabel parameter estimasi ini parameter estimasi ya tinggal dipencet. Nah, di sini ada ininya outputnya bisa dilihat di sini apa namanya alpha 1 sama alpha 2 ini namanya apa konstanta ya, konstanta dari y-nya itu yang pertama ada yang ini
min 1,714. Terus ini selanjutnya, terus ini yang beta. Beta ini berarti variabel X-nya. Jadi yang nempel sama X ya gitu kalau bahasa dipermudahnya. Nah, terus ini kan minus nih. Ini kenapa plus? Ini karena kalau emang pakai SPSS, emang nilainya itu dibalik itu. Jadi, misalnya ini di sini minus, berarti interpretasinya itu jadinya plus gitu. Nah, jadi gampangannya ini dikali minus gitu. Jadinya ini kan minus kali minus jadi plus. Jadinya ini plus gitu. Kayak dibalik aja gitu. Apa namanya simbol minus sama plusnya. Nah, terus udah tinggal dimasukin aja ke dalam modelnya yang tadi aku udah jelasin di materi awal. Gini jadinya modelnya. Ini kan buat JKN0 atau jenis kelamin yang perempuan ya. Ini udah aku kasih keterangannya. Ini gaji 1 itu kurang dari 2 juta. Ini gaji 1 yang 2 juta sampai 4 juta itu gaji 2. Nah, dimasukin aja ke modelnya gitu. 0,158 JK0, terus ininya 1,527 gaji 1, 0,737 gaji 2 gitu. Mungkin ini beda untuk betanya sama aja ya, yang C1 sama C2, cuma bedanya di ininya aja, di konstantanya aja. Ini konstantanya pakai alfa 1, yang C2 pakai alfa 2 gitu. Lanjut ke uji rasio likelihood. Nah, ini ya hipotesisnya bisa dilihat sendiri. Ada 0,1-nya, terus taruh signifikansinya itu 5%, karena di soalnya ini menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 95% ya. Jadi alfanya itu 5% gitu. Nah, terus bisa dilihat untuk statistik ujinya itu ada di output model fitting information. Nah, ini. Nah, di sini dapat dilihat ini kan di rumusnya tertera likelihood tanpa variabel bebas. Nah, ini yang tanpa variabel bebas ini intercept only ya. Jadi ini angkanya tinggal di sini ada, terus dikurangi sama ini 48, ini yang apa? Yang dengan variabel bebas ini ya. Yang final ini. Nah, tinggal dikurangi hasilnya 18,838 atau sama aja ini nih, chi-square yang final ini. Nah, terus udah didapatkan nilai statistik ujinya, terus signifikansinya ini 0,000, bisa dilihat ya. Nah, terus untuk membandingkannya itu sama chi-square tabel ya, untuk yang statistik ininya, statistik uji dari rasio likelihood-nya. Nah, ini kan tertera nih di apa derajat bebasnya atau apa freedom ininya, derajat freedomnya ini ada 3 gitu. Jadinya ininya alfanya 0,05, terus ininya 3 gitu TF-nya gitu, atau derajat bebasnya. Itu nilainya 7,815. Nah, untuk daerah kritisnya sendiri H0 itu tolak H0 jika ini nilai statistik ujinya itu lebih dari chi-square tabel. Nah, atau bisa juga signifikansi ini kurang dari alfa gitu. Nah, terus keputusannya yaitu untuk ujinya 0 itu ditolak ya, karena statistik ujinya itu ini 18,838 itu lebih dari chi-square tabel atau signifikansinya kurang dari alfa, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen ini mempengaruhi model gitu. Seperti yang apa di hipotesis ya ini ya, ada tulisannya. Nah, terus selanjutnya yaitu dilakukan uji Wald ya. Uji Wald ini hipotesisnya bisa dilihat, teman-teman, ini ada hipotesisnya. Terus taruh signifikansinya masih sama. Statistik ujinya itu bisa dilihat, ini ada rumusnya, tadi di materi juga udah ada. Terus untuk membandingkannya, oh ya, buat apa namanya, uji Wald ini bisa dilihat di parameter estimate ya, kayak yang model awal tadi, ini ada Wald ya tulisannya. Nah, ini kan dibandingkannya sama chi-square tabel juga dengan DF-nya 1. Ini kan DF-nya 1 nih, tertera nih. Nah, jadi kalau chi-square-nya DF-nya 1 itu 3,842 ini ya nilainya. Nah, terus
daerah kritisnya itu tolak H0 jika nilai world nilai world PK itu lebih dari chi-square stabil atau signifikansinya kurang dari alfa. Nah, ini ya buat hasilnya untuk keputusannya. Untuk variabel yang ini CK, beta 1, beta 2, beta 3 ini udah ada urutannya, nilainya juga udah aku masukin ke sini. 0, ini semuanya. Ini chi-square tabelnya sama semua karena df-nya juga satu semua. Signifikansinya ini ya, signifikansi di sampingnya df ini ada signifikansi udah aku masukin. Ini alfanya juga masih sama. Nah, bisa dilihat ya, ini kurang dari ini, jadinya H0-nya gagal ditolak nih. Terus untuk ininya yang dua ini B2 sama B3 ini kan lebih dari ini semua nilainya, jadi H0-nya ditolak. Ini H0 gagal ditolak sama aja H0 diterima ya gitu. Jadi dapat disimpulkan ya, yang signifikan itu model gaji 1 sama gaji doang nih, doang nih. Jadi jenis kelamin ini nggak pengaruh ya, jadi bisa dibuang aja. Nah, terus karena variabel jenis kelaminnya udah dibuang, maka kita lakukan uji lagi dari awal tapi dengan data yang udah dibuang. Data jenis kelaminnya dibuang gitu. Jadi ini jenis kelamin tinggal dihapus aja. Terus analisis lagi kayak tadi, ini buat weight casesnya kan masih sama, masih jumlah ya, udah oke. Terus lanjut untuk analyze kayak tadi masih sama, regression, ordinal. Nah, ini kan udah hilang nih jenis kelaminnya, tinggal gaji doang. Jadi kepuasan sama gaji doang, karena ini tadi udah nggak signifikan ya untuk jenis kelamin, jadi dibuang aja lalu dilakukan uji lagi gitu dengan menghilangkan variabel jenis kelamin. Untuk option sama outputnya masih sama kayak tadi, tinggal di oke. Udah muncul outputnya, kita lakukan dari awal lagi, model awal lagi, parameter estimate. Model awalnya bisa teman-teman lihat mana ya, ini ya, iya lihat sama ya, ini udah aku masukin ke sini juga. Ininya dikali minus, jangan lupa untuk yang variabel apa independen, koefisien variabel independennya gitu. Nah, modelnya kayak tadi tinggal dimasukin ke model, yang beda cuma di alfanya aja. C1 pakai alfa 1, C2 pakai alfa 2 gitu aja, tapi ininya masih sama. Nah, untuk CK-nya kan udah dihapus nih, jadi nggak perlu dimasukin ke dalam model gitu ya. Terus lanjut langsung ke uji rasio likelihood kayak tadi ya, masih sama. Rumusnya juga masih sama, hipotesisnya sama, terus signifikansinya sama. Langsung ke ininya aja nilainya. Dapat dilihat di ini ya, model fitting information. Ini nilainya 46 kurang 28, ini hasilnya 18, ini 539, kalau dibulatin ya sama aja 540 ya gitu. Jadi nilainya sama aja kayak ini sebenarnya. Terus signifikansinya 0. Terus dibandingkannya sama chi-square stabil 0,05 sama TF-nya 2. Ini ya, 2 TF-nya. Terus nilainya ini 5,991. Nah, terus daerah kritisnya juga masih sama kayak tadi. Bisa dilihat juga nilainya 18,539 itu lebih dari ini ya tadi ya, chi-square stabilnya. Jadi dapat disimpulkan secara bersama-sama variabel independen mempengaruhi model gitu. Lanjut ke uji world-nya. Kayak tadi juga masih sama, hipotesis, terus signifikansi, rumusnya. Terus chi-square tabelnya masih sama. Oh iya, lihat di parameter estimate juga kayak tadi ya. Nah, ini masih sama, df-nya masih satu. Masih satu, karena emang ini uji world kan satu per satu ya, terpisah gitu. Nah, terus daerah kritisnya masih sama. Terus di sini untuk keputusannya, ini udah aku masukin world-nya, nilai world-nya 18,134 ini. Terus ininya signifikansinya juga udah dimasukin. Nah, terus didapatkan keputusannya ya, ini dapat dilihat world-nya lebih dari ini, keduanya lebih dari chi-square tabel, ininya juga signifikansinya kurang dari alpha gitu. Nah, jadi keputusannya H0 itu ditolak ya, sesuai daerah kritis. Kesimpulannya, semua variabel independen
signifikan. Berarti variabel gaji 1 sama gaji 2 itu signifikan. Nah, terus lanjut di uji goodness of it. Oh ya, sebentar ada tambahan. Misalnya ya, ini ternyata nih gaji satunya ini nggak signifikan atau H0-nya diterima, terus gaji 2-nya H0-nya ditolak gitu. Nah, terus gaji satunya itu ngikut yang gaji 2, jadi sama-sama ditolak gitu. Jadi walaupun cuma salah satunya aja, gaji satunya diterima, gaji 2-nya ditolak. Nanti gaji satunya ikut ditolak gitu H0-nya. Jadi ngikutin yang ditolak gitu. Karena kan satu kesatuan nih, sama aja variabel gaji namanya gitu. Itu untuk kasus yang lainnya gitu. Lalu kita lanjut lagi ke uji goodness of fit. Untuk hipotesisnya dapat dilihat ini model sesuai, model tak sesuai. Terus signifikansinya masih sama, alpha 5%. Statistik ujinya dapat dilihat, tadi rumusnya juga ada di materi. Terus dari output goodness of fit dapat dilihat ya, di output goodness of fit ini. Mana ya tadi? Nah, ini yang atas ya. Nah, ini. Nah, dapat dilihat ya, nilai statistik ujinya D sama dengan 3,3. Ini yang atas ya, yang Pearson ini ya. Pearson C-square Pearson ini 3,394. Signifikansinya ini 0,183 dibandingkan sama C-square tabel ya. Terus ini kan depth-nya 2 nih, jadi dapat lihat sendiri nilainya juga ini udah ada. Terus untuk daerah penolakannya atau daerah kritisnya tolak H0 jika nilai D-nya itu lebih dari C-square tabel atau signifikansinya itu kurang dari alpha gitu. Nah, jadi karena ininya keputusannya nih karena nilai D-nya ini kurang dari C-square tabel atau signifikansinya ini lebih dari alpha, maka H0-nya gagal ditolak atau H0 diterima. Jadinya ini ya kesimpulannya model sesuai, sehingga dapat semalam bahwa model sesuai tidak ada perbedaan antara observasi dan prediksi gitu. Lalu lanjut ke model akhir ya. Model akhirnya itu pada uji Wald kan diketahui semua variabelnya signifikan nih. Jadi model akhirnya sama dengan model awal sama aja gitu. Terus didapatkan nilainya ini sama kayak model awal tadi. Lanjut ke koefisien determinasi, pakai R square Nagelkerke. Nah, ini dilihatnya di pseudo R square ya ini ya. Nah, ini tuh ada nih pas banget di bawahnya goodness of fit. Ini Nagelkerke-nya nilainya 0,115 atau sama dengan 11,5%. Nah, terus yang dimaksud ini berarti berarti model ini mampu menjelaskan sekitar 11,5% variansi dalam variabel dependent ordinal yang diamati. Artinya sebesar 11,5% variansi dalam variabel dependent ini dapat dijelaskan oleh kombinasi variabel independen dalam model. Variabel independen ini berpengaruh 11,5% ke model variabel independennya gitu. Untuk R-square-nya gitu aja koefisien determinasinya. Lanjut ke estimasi peluang. Ini untuk estimasi peluangnya kita mau cari nih peluang ya. Misal ya, kita cari peluang gaji yang kurang dari 2 juta. Nah, kalau kurang dari 2 juta, ini outputnya udah selesai ya. Nah, kalau kurang dari 2 juta nih, berarti ininya gaji 1 itu bernilai 1, gaji 2-nya bernilai 0 gitu. Nah, kalau misalnya ini gajinya ini kayak yang tadi aku jelasin di model awal, ini ya, kan gaji 1 itu nilainya ini kurang dari 2 juta, gaji 2-nya kan 2 sampai 4 juta. Jadi misalnya kita pengen cari yang kurang dari 2 juta. Ini berarti gaji satunya bernilai 1, gaji 2-nya bernilai 0 gitu. Jadi ini dikali 0, ini dikali 1, ya sama aja yang bawahnya. Tinggal dicari aja yang sesuai model ya tadi. Ini nilainya didapatkan segini ya, udah ketemu. Terus peluangnya dapat dicari kayak gini. Oh ya tadi, maaf aku lupa
buat estimasi peluangnya, ini ya, estimasi peluangnya kayak gini. Ini estimasi peluang kategori pertama, ini kategori kedua, ini kategori ketiga, ini kategori ke N gitu. Jadi cara ngitungnya begitu. Tuh, kepencet. Nah, jadi kalau ini udah didapatkan ya nilainya C1-nya, jadi peluang kurang pas, kepuasan yang kurang pas itu peluangnya 0,471, ini P1 untuk kategori yang kedua kan peluang pas puas ini, peluang puas, ini kurang puas, ini puas. Nah, itu P2, jadi C2 dikurangi C1 gitu. Ini peluang yang puas. Nah, ini yang peluang sangat puas ini atau P3-nya 1 min yang C2. Jadi 1 dikurangi yang C kategori yang ini, yang terakhir ini gampangannya. Misalnya ini sampai C3 berarti 1 min C3 gitu. Nah, itu nilainya segini. Jadi itu kayak misal diinterpretasikan, itu misal ada orang nih gajinya kurang dari 2 juta, karyawan gajinya kurang dari 2 juta. Itu peluang kurang puasnya itu sebesar 0,471 gitu. Jadi bisa aja orang ini nggak kurang puasnya itu lebih gede tuh daripada yang puas sama yang sangat puas gitu. Karena emang gajinya kan kecil ya, nggak mungkin peluang sangat puas itu lebih gede ya. Jadi lebih cenderung ke kurang puas karena ini kan nilainya lebih gede nih daripada yang ini, yang puas sama yang sangat puas. Itu mungkin untuk cari estimasi peluangnya. Terus bisa dicari juga untuk yang lainnya. Ini aku udah buatin tabelnya. Ini kalau yang gaji kurang 2 juta ini peluangnya ini. Ini yang 2 sampai 4 juta. Berarti kalau yang 2 sampai 4 juta ini gaji satunya itu 0. Ini berarti dikali 0 ya. Terus gaji 2-nya ini dikalikan 1. Nah, gitu. Jadinya 0,737 dikali 1 ini dikali 0. Gitu. Berlaku untuk C1 sampai C2. Nah, terus kalau ini gimana ya? Kalau ini gimana? Kalau lebih dari 4 juta masuk ke modelnya gimana tuh? Kayak gitu. Mungkin ada pertanyaan gitu juga ya. Nah, ini kalau lebih dari 4 juta, berarti kan bukan gaji 1 juga bukan gaji 2 ya. Kalau kita lihat di ininya, kita kembali ke output lagi. Nah, kalau di output, ini terlihat ya gaji 3 ini kan berarti yang lebih dari 4 juta nih, yang kategori 3 itu kan 0 nilainya. Jadi ini dikali 0 semuanya. Yang gaji 1 kali 0, gaji 2-nya juga kali 0. 1,5 ini dikali 0, 0,73 juga kali 0. Ini buat yang peluang lebih dari 4 juta. Jadinya ininya 0 semua, sisa yang konstantanya doang. Gini. Nah, itu nilainya segini. Terus perlu diingat juga ya, kalau namanya peluang di total itu nilainya harus 1. Jadi, yang kurang puas ditambah puas, ditambah sangat puas, ini totalnya 1. Itu harus 1, karena ini namanya peluang ya. Peluang itu totalnya itu harus 1 gitu. Mungkin ada tambahan lagi buat nyari C-square tabel. C-square tabelnya ini pakai C-square tabel rectal atau tabel kanan gitu ya. Kalau pakai Excel bisa dicari kayak gini contohnya. Nah, ini misal kita cari C-square 0,05 sama 2 ya. Ini tinggal sama dengan C-square INV terus RT, ini RT rectal namanya atau tabel kanan. Terus probability-nya 0,05, alpanya ya atau probability-nya. Terus derajat bebasnya itu 2 ya. Ini tadi 2, tinggal dimasukin angka 2. Bentar. 2 gitu. Terus tutup kurung. Nah, muncul hasilnya 5,991 ya. Sama ya, gitu. Cara cari C-square tabelnya. Oke, mungkin cukup sekian ya buat pembahasan materi regresi logistik ordinal. Cukup panjang ya ternyata. Jadi begitu buat pembahasannya. Cukup sekian. Terima kasih untuk perhatiannya untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya ilmunya. Sekian dan terima kasih.